Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah webcam gitu ya. Webcamnya itu dari AESEC gitu ya. Tapi saya rasa ini adalah sebuah OEM ya, yang di rebranding gitu ya. Jadi kualitasnya itu seperti ini, cukup bagus, dan bungkusannya itu seperti ini. Nah, ini ya bungkusannya itu dari AESEC. Nah, ini dia waktu live itu mengklaim sudah ada autofocusnya, tapi ya kalian bisa lihat sendiri ini tidak ada autofocus, dan di sini ada tulisan adjust focus manually ya, tapi tidak dikasih knob putar-putarnya ya. Dan saya penasaran dan saya ingin mencoba membongkarnya tentunya ya, sebagai laki-laki gitu yang penasaran gitu ya, pastilah dibongkar. Tapi seperti biasa saya tidak menunjukkan video pembongkarannya karena itu tadi tidak ada setup kamera yang pas dan bagus gitu ya, jadi agak berisiko juga ya. Jadi saya tunjukkan saya bukti-buktinya ini ya. Nah, ini sudah saya bongkar, ini tidak saya pasang lagi. Kenapa? Karena jika kau kalian lihat di sini, ini ada lubang mikrofonnya kan, tetapi mikrofonnya itu jauh di dalam sana, tidak nempel di sini. Ini ada soket mikrofonnya, dudukannya gitu, tapi tidak di sini mikrofonnya ya, tidak nempel di sini ya. Jadi kalau pakai cover ini kemungkinan besar suara mikrofonnya akan mendam gitu ya, jadi saya tidak pakai ini. Nah, cara membongkarnya itu kalian congkel ya, pakai ini di bagian atas ini, kalian congkel sampai ini. Di sini ada, mungkin tidak nampak ya, ada 2 layer itu ya, ada layer 1, ada layer 2. Layer 1 ini itu disambungkan dengan lem, jadi kalian buka ini. Nah, ini sudah, walaupun sudah pernah saya bongkar, ini lemnya cukup kuat gitu ya. Nah, dibongkar, terus ada skrup gitu ya, ada 2 skrup. Jadi kalian buka skrupnya, dan kalian bisa buka ini cover depannya. Terus kalian melihat ya, komponen-komponennya itu cukup sederhana untuk harga 100 ribuan itu ya lumayan oke. Tapi tujuan saya dari membuka itu untuk adjust fokusnya, dan ternyata fokusnya itu bisa diputar-putar ya, diputar-putar lensanya. Ini saya putar. Nah, ini kan jadi blur, diputar lagi. Nah, kembali normal lagi ya. Nah, itu bisa diputar, tapi untuk mekanisme putar-putar itu terbuat dari bahan plastik, dan plastiknya di pabriknya itu mereka dilelehkan supaya bisa enggak mutar-mutar sendiri gitu, fix fokus. Nah, jadi untuk apa gitu OEM membuat produknya itu jadi seperti itu gitu ya. Jadi saya memikir juga kayak lucu juga gitu ya, kalau dapat yang ini, kebetulan dapat fokus yang bagus, gimana kalau fokusnya itu tidak bagus gitu ya. Nah, itu kan susah, jadi mengadjust fokusnya sendiri itu sangat susah gitu ya, karena sudah dilelehkan plastiknya, jadi susah untuk diputar. Ini pun tadi saya putar agak susah memutarnya gitu ya, karena melewati bagian yang sudah meleleh tersebut. Nah, dari segi audionya, ini dari tadi masih pakai audio bawaan webcamnya, ini saya tunjukkan saja di OBS gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat itu. Nah, dalam kondisi diam tadi itu
ada suaranya gitu ya, pasti ada suaranya. Dan ini mono. Nah, untuk stereo saya ambil contoh dari mikrofon laptop saya. Nah, ini suara dari laptop gitu ya. Laptopnya itu ada 2 mikrofon, jadi suaranya cukup bagus kalau dari laptop. Dan kalau kondisi hening, nah mungkin masih ada suaranya, tapi sudah cukup oke kalau dari mikrofon laptop sendiri itu ya. Nah, oke. Jadi bagaimana menurut saya? Itu kalau menurut saya webcam ini ya untuk kelas budget itu cukup oke lah ya. Untuk menggantikan webcam laptop kalian yang jadul gitu ya, yang jadul dalam artian itu sudah lama gitu ya, mungkin sudah 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang mungkin gitu, masih bisa lah pakai webcam ini. Karena kalau webcam yang zaman dahulu itu pastinya tidak tidak sebagus ini ya, walaupun ini murah gitu ya. Ini sudah cukup bagus dengan pencahayaan yang dari jendela ya. Ini sekarang jam 2 siang itu, jadi cukup terang. Kalau kondisi gelap itu atau low light itu memang agak struggle ya ini webcamnya. Dan bisa kalian lihat ini posisinya itu tidak lurus ya. Kalau ini saya tegak lurus, diluruskan, nah saya lurus di depan laptop saya, webcamnya itu ada di tengah-tengah laptop juga. Ini kelihatannya itu saya agak miring ke arah kanan gitu ya, ke arah sini ya. Nah, kalau saya rentangkan, nah tangan kiri saya yang kelihatan lebih banyak ya, jadi dia tuh tidak center. Jadi posisi webcamnya agak saya miringkan ke arah kanan atau geser ke arah kanan sedikit, baru ini ya memang tidak bisa membantu cukup banyak membantu, tapi cukup di center lah kalau digeserkan sedikit gitu ya. Nah, untuk pengaturannya sendiri, settingannya kita lihat di mana, kok saya lupa, properties ya, properties. Dan ini agak nge-lag gitu ya. Nah, dia agak sedikit nge-lag baru keluar, yang menandakan bahwa jadi kamera ini kurang kompatibel dengan laptop saya mungkin. Dan ini kalau kalian atur-atur misalnya flip vertikali ini, itu jangan kalian lakukan, nanti error gitu ya, paling tidak di laptop saya sendiri gitu ya. Kalau konfigur video ini masih bisa. Untuk brightness-nya bisa kalian atur, kontrasnya juga nah bisa kalian atur, di hue-nya juga bisa kalian atur. Mana tadi, nah terus saturasinya juga bisa kalian atur. Nah, mau grayscale atau mau yang full kayak gini bisa. Sharpness-nya juga bisa kalian atur. Nah, ini sharp kayak ya itu ya, ada sharpness-nya ya, agresif sekali sharpness-nya. Gamma-nya juga bisa kalian atur. White balance-nya itu auto. Nah, auto white balance. Nah, memang kalau natural itu ya harus mentok ke kanan ya. Ini ya. Ini baru saya bisa bilang ini baru benar gitu. Tapi di auto aja gitu ya. Nah, ini habis itu backlight compensation-nya. Nah, ini belum bisa saya tes gitu ya. Mungkin saya tes pakai center ya, backlight. Nah, ini kalau ada backlightnya,
sama aja ya. Jadi tidak ada itu ya, tidak ada perubahannya. Oke, kita lanjutkan dengan gainnya. Gainnya itu saya tidak tahu, saya tidak bisa merasakan perbedaan drastis gitu ya. Jadi saya rasa tidak ada fungsinya. Dan exposure-nya di sini bisa diubah ya. Nah, ini di auto-in aja. Nah, begitu settingannya. Dan tadi ada stuttering juga ya. Nah, nanti saya mungkin akan edit gitu ya, dan saya cut yang stutternya itu. Tapi percayalah, memang ada stutteringnya gitu ya. Dan untuk kondisi kamera ini bagaimana saat ini, saya tunjukkan ya, supaya nanti dikiranya bohong loh, kan tidak percaya ya gitu ya. Nah, ini sudah kebongkar ya, jadi tidak ada penutupnya juga. Nah, ini LED ini nampak nggak sih? Nggak nampak cuy. Nah, pokoknya sudah saya bongkar lah, jadi penutup covernya itu tidak saya pasang memang betul. Dan seperti yang kalian lihat tadi, itu kamera HP saya itu bergaris gitu ya. Nah, bergaris hijau di sini ini sama pink gitu ya. Ini masih kenampakan ya itunya, garis-garisnya itu. Dan ya memang saya nggak tahu ya, memang penyakit Samsung atau gimana gitu ya. Tapi ya pakai aja dulu ya, sampai benar-benar tidak nyaman dipakai baru saya ganti gitu. Dan kemungkinan besar saya ganti itu Asus Zenfone ya, Zenfone 11 Ultra. Tapi saya masih berharap ada versi mini ya gitu ya. Jadi kita tunggu bersama-sama apakah Asus mengeluarkan seri yang mini ya, yang Zenfone 11 nya gitu ya. Mungkin ada Zenfone 11 mini atau yang biasa gitu ya. Nah, kok bahas Asus anjir. Oke, sampai begitu saja. Semoga video ini menghibur dan sedikit menginformasi. Seperti biasa, GKSTD out.